Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Sari Anggraini, NIM 23220427 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mencari rata-rata, nilai terendah dan nilai tertinggi, dan juga distribusi frekuensi menurut menggunakan transform. Jadi yang pertama, di sini kita sudah memiliki sebuah contoh kasus, yaitu seorang peneliti melakukan penelitian di perguruan tinggi X. Ia ingin mengetahui gambaran umum mahasiswa atau mahasiswi di perguruan tinggi tersebut. Untuk itu, peneliti mengambil 25 orang sebagai sampel dengan mendata menggunakan kuesioner berikut ini. Kuesioner berisi umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan. Dan dimintanya yaitu susunlah variabel penelitian tersebut ke dalam SPSS. 2. Misalkan kuesioner telah terisi untuk 25 sampel, inputlah data tersebut ke dalam SPSS. 3. Hitunglah rata-rata nilai terendah dan nilai tertinggi dari umur mahasiswa. 4. Hitunglah distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin mahasiswa. 5. Kelompokkanlah umur mahasiswa dengan kategori sebagai berikut, yaitu kurang dari 20 tahun, 21 antara 21 sampai 25 tahun, dan lebih dari 25 tahun. 6. Hitunglah distribusi frekuensi menurut kelompok umur pada soal nomor 5 di atas. Hitunglah indeks massa tubuh atau IMT dari masing-masing mahasiswa. 8. Hitunglah distribusi frekuensi mahasiswa menurut IMT pada soal nomor di atas. Nomor 7 dan 8 di atas, 6 dan 7 di atas, dan 9 kopilah hasil nomor 6 dan ke-8 dalam Microsoft Word buat interpretasinya. Kita langsung ke aplikasi SPS saja ya kawan. Jadi di sini saya sudah membuat data. Kita tinggal mencari untuk nomor 4, yaitu hitunglah distribusi frekuensi berdasarkan jenis kita nomor 3, hitunglah rata-rata nilai terendah dan nilai tertinggi dari umur mahasiswa. Jadi kita langsung klik analyze deskriptif statistik, lalu kita klik deskriptif. Yang kita cari adalah umur. Jadi umur kita yang dari kiri kita pindah ke kanan, lalu klik OK. Nah, jadi yang untuk nomor 3 udah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 4, yaitu hitunglah distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin mahasiswa. Ya kita ulangi lagi ya, analyze, terus pilih deskriptif statistik dan klik frekuensi. Yang kita cari adalah jenis kelamin, jadi jenis kelamin kita pindah ke kanan lalu klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Setelah itu untuk nomor 5, kelompokkanlah umur mahasiswa dengan kategori sebagai berikut, yaitu kita copy dulu untuk tabel ini, kita copy, kita beralih ke variabel view, kita ubah namanya menjadi umur yang diakhiri dengan huruf K. Oke, sudah. Setelah itu kita kembali ke data view dan kita kelompokkan umur mahasiswa dengan kategori, yaitu klik transform. Setelah itu record into same variable, lalu kita pilih umur K dan kita klik all and new values. Yang dicari adalah yang pertama kurang dari 20 tahun. Jadi kita memilih yang ini dihapus dulu. Remove. Kita yang pertama cari yang nggak bisa.
kita pindah ke kanan. Oke, kita cari yang lowest dulu, yang yaitu 2. Kita cari yang lowest, yaitu kurang dari 20 tahun. Value-nya kita tandai dengan angka 1 yang menandakan jika itu kurang dari 20 tahun, lalu add, dan setelah itu yaitu di range-nya antara 21 sampai 25, lalu kita tandai dengan angka nomor 2, lalu add, dan yang ketiga adalah highest atau lebih dari, kita lebih darinya 25, lalu ini kita tandai dengan 3. Oke, setelah itu continue, lalu klik OK. Nah, jadi ini hasilnya seperti ini. Setelah itu, hitunglah distribusi frekuensi mahasiswa menurut umur pada soal teman-teman di atas. Jadi kita klik umur. Jadi kita klik analyze, deskripsi statistik, dan frekuensi dari kelompok umur itu. Jadi kita tadi kelompok umurnya ini. Jadi kita pilih umur K, pindah ke kanan, lalu OK. Nah, ini hasilnya. Setelah itu, hitunglah indeks masa tubuh. Jadi untuk indeks ini kita klik transform, lalu compute variable. Oke. Yang pertama kita tandai dulu variabelnya, yaitu namanya IMT, lalu kita masukkan rumusnya, yaitu berat badan, terus tinggi badan, setelah itu bagi 100, oke, dan pangkat 2. Pangkat 2 di sini kita definisikan sebagai ini. Lalu kita pilih ini untuk yang itu. Lalu oke. Nah, ini hasil untuk IMT-nya. Setelah itu hitunglah distribusi frekuensi menurut IMT pada sumber K. Jadi kita klik analyze, deskriptif statistik, dan frekuensi. Yang kita ingin hitung distribusi frekuensinya adalah IMT. Jadi IMT yang kita pindah ke kanan. Setelah itu OK. Nah, ini adalah hasilnya. Lalu setelah itu kita copy hasil nomor 6 dan 8 dan buat interpretasinya. Jadi kita distribusi dari nomor itu nomor 6 dan 8. 6 yaitu frekuensi mahasiswa menurut kelompok umur K. Distribusi frekuensi menurut umur K. Oke. Kita copy. Oke. Dan copy nomor 8 yaitu hitunglah distribusi frekuensi menurut IMT atau indeks massa tubuh. Nomor 8 yaitu kita copy nomor 8 yaitu hitunglah distribusi frekuensi mahasiswa menurut kelompok umur pada saat yang menurut IMT. Nah, ini guys, kita
Dan dan inilah adalah hasil dari distribusi frekuensi dari umur K, yaitu jumlah sebelum itu kita ke variabel view umur K-nya, kita value-nya kita ganti. Jika dia 1, dia adalah 1 itu adalah kurang dari 20 tahun. 2 itu kurang dari 21 sampai 25 tahun. Tahun. Dan ketiga adalah lebih dari 25 tahun. Lalu oke. Nah, jadi ini guys, kita ulang ya yang buka. Nah, ini. Jadi untuk umur cut itu yang kurang dari 20 tahun adalah jumlahnya 8 dengan presentase 32%. Dan untuk yang antara 21 sampai 25 sekitar 15 orang dengan presentase 60%. Dan yang lebih dari 25 tahun ada 2 orang dengan presentase 8%. Jadi jumlahnya adalah 100%. Jadi ini udah pas. Dan untuk frekuensi IMT itu sendiri kita lihat dari itunya, yaitu jumlah satu orang. Oke, sekian presentase dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf dan sampai jumpa. Belum.